Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali di acaranya obrolan pengamal dzikir live perdana di channelnya Warung TKN. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya dan alhamdulillah beliau juga sekarang menjadi imam dzikir dan khataman ya, gitu. Silakan bisa disapa mungkin teman-teman kita yang menyaksikan obrolan santai kita ini. Kita ngobrol santai aja lah ya gitu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opik ya, dari Kampung Pasir Halang, Desa Pamoyanan. Iya. Alhamdulillah ya Pak Opik, sehari-harinya ini tugasnya atau kerjanya atau apa gitu ya sehari-harinya. Tugasnya ya itu. Ya, perlu diketahui ini adalah Pak RT muda. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, bisa diceritakan tidak bagaimana pengalaman Pak RT Opik awal mula sejarah mengenal atau belajar di talqin zikir Pondok Pesantren Suryalaya. Iya. Waktu itu saya pernah ya dari mimpi itu ya. Awalnya mimpi Awalnya itu dulu. dari mimpi. Waktu itu batin saya lagi sedang tidak tenang. Sedang galau. Galau gitulah, cek bahasa iya nama gaul nama gani galau cenah cek bahasa. Galau cek budak orang gitu Galau. ya. Waktu itu saya bermimpi saya datang ke sebuah tempat ya. Ke sebuah tempat yang banyak itu rumput hijau-hijau, termasuk ada bunga-bunga gitu. Ada bunga-bunga. Waktu itu saya membawa sebuah karung. Tapi ya niat di dalam hati saya waktu itu membawa karung, saya mau mengambil rumput itu gitu ya, mengambil rumput. Tapi mengambil rumput tapi tidak punya ini arit gitu. Buat ambil rumput itu. Ya kakait meureun gitu tah. Kakait tanu ngaitkeun meureun gitu. Culak cileuk urang teh cek bahasa nama culak cileuk kitu ka dieu. Aduh, di mana ieu arit urang teh urang teh. Urang omong ngarek neangan yuku tapi teman arit ya. Mau ngambil rumput gak Ya, ada arit. Gitu. Saya lihat ada kakek-kakek itu di sebuah saung. Sedang duduk. Kek, kata saya, ada yang nitip arit gak? Gak ada cenah Jang, cek itu teh. Aduh, cek kurang teh. Lalu cek saya, kata saya, saya mau ngambil rumput gimana ini? Hesenya. Ya susah. Ketika itu saya menanyakan tentang perihal mimpi saya itu pada seorang ahli hikmah. Kata seorang ahli hikmah, katanya kamu harus belajar zikir, ya harus mencari guru katanya. Artinya harus cari guru. Untuk mengisi rohani kamu katanya. Ya itu kan wadah apa ya? Karung itu katanya wadah itu untuk makanan. Harus mencari makanan untuk batin kamu katanya. Iya. Benar. Iya, harus mencari itu guru ya cek eta mah. Arit cenah kakait. Teh ngan kakait anu matak ngaitkeun ka Rasulullah ka itu ka Allah nungtungna. Artinya harus cari guru ruhani ya, yang betul-betul sanadnya sampai kepada Rasulullah. Iya gitu. Ya. Kemudian bagaimana sampai bisa menemukan talqin dzikir TKN Pondok Pesantren Surya? Karena kalau berbicara tarekat itu kan banyak ya. Takdir Allah kita dipertemukan belajar dzikir
di Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah jalur Pondok Pesantren Suryalaya begitu. Karena bertarekat-tarekat itu banyak sebetulnya. Ya, banyak pun ada yang mutabaroh dan ada yang mutabaroh, tidak mutabaroh begitu. Ya, alhamdulillah Pondok Pesantren Suryalaya, Thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya adalah thariqah yang mutabaroh dan tercatat di Nahdlatul Ulama begitu. Alhamdulillah. Ya, silakan bisa diceritakan. Ngobrol santai lah. Ngobrol santai. Perihal saya masuk TKN Suryalaya itu. Waktu itu kan di sini rame-rame, di rame Cicepuk lah di pesantren di Pondok Pesantren Al-Hidayah rame. Ada aliran baru, aliran anyar cina. Wah, aliran sesat bu anan cina gitu. Banyak. Ya dulu itu juga saya pernah menertawakan. Kan ini Aang dikirnya itu keras. Ya sambil geleng-geleng kepala gitu. Kayak aliran naon ya kurang. Aliran naon? Bawa aliran underground, musik mah. Iya gitu. Tapi setelah saya lama gitu ya, lihat lama di sini makin banyak itu pengamal dikir tekian yang jahar tarik itulah galang-galeng caranya. Padahal sebetulnya kalau dikir itu tidak ada dikir keras, tidak ada. Tapi dikir la ilaha illallah dengan suara keras. Ya itu gitu. Ya gitu. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Sok santai. Ya. Saya waktu itu tidak tahu kalau ini dikir tarekat ya yang mutabaroh. Yang waktu itu ya dari mimpi saya itu ya harus mencari guru. Ya harus mencari guru yang silsilahnya sanadnya langsung kepada Rasulullah. Yang silsilah tarekat zikirnya itu. Malahan waktu itu saya sering menertawakan inilah Aang. Sering menertawakan. Itu teh dikir nih kuat tapi gitu cara. Aduh, Allahu Akbar, perjalanan. Ya, lanjutkan. Ketika ya saya masih galau kemana saya harus mencari itu guru yang silsilah sanadnya sampai ke sana. Datanglah seorang itu datang Mang Rahmat gitu dah. Mimpi kata Mang Rahmat cenah. Pak Rahmat itu mimpi gini. Pik cenah ka urang teh cek bahasa Pik. Maneh cenah kudu neangan haur koneng cagak 2. Oh, cek urang teh. Bambu kuning cagaknya 2. Iya, yang cagak 2. Waktu itu saya berpikir, bahwa 2 kalimat syahadat cek urang teh. La ilaha illallah anu sok didikirkeun ku Aang kata saya mungkin itu. Saya berpikir waktu itu. Wah. Ya. Ku sabab ya karena ada yang bilang begitu. Saya nyoba menemui Pak Ustadz Iwan. Ya, Pak Ustadz Iwan. Pak Ustadz Iwan kan waktu itu selalu saya lihat selalu membawa orang-orang untuk ditalkin, belajar dikir gitu. Mungkin itu bagiannya di sana nih. Iya. Bawa orang terus gitu kan terus. Ya, alhamdulillah. Gitu kita sama-sama belajar dikir. Ya, sok dilanjutkan. Saya bertanya pada Pak Ustadz, kata saya, saya mau belajar dikir. Cenah kudu ditalkin heula, katanya harus ditalkin dulu gitu. Harus ditalkin dulu. Ya, saya bertanya pada Pak Ustadz kembali. Pak Ustadz, kapan kita ditalkin? Saya mau ikut gitu ya. Ya, ntar aja cenah saya beritahu kata Pak Ustadz itu. Waktu itu saya ditalkin berbarengan sama rombongan. Sama rombongan gitu kan karena mobil. Naik mobil gitu. Ke mana ke Kadupandak almarhum ya, almarhum Pak Iskandar. Alhamdulillah. Ya. Jadi perjalanan ikhwan itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi artinya kita mengangkat obrolan-obrolan seperti ini tidak ada tujuan lain sebetulnya, tidak ada tujuan yang mencari keterkenalan artis, tidak ada sebetulnya.
Jadi kita angkat hal-hal seperti ini supaya jadi minimal lah buat kita motivasi begitu, pengingat gitu ya, pengingat buat kita. Jadi tidak mudah sebetulnya untuk kita mendapatkan talqin dzikir itu gitu ya. Apalagi dalam mengamalkannya itu, waduh sangat sulit, luar biasa. Ya benar. Betul nggak? Ada nggak tantangan-tantangan setelah belajar dzikir itu? Wah, banyak tantangan gitu. Di antaranya apa coba? Di antaranya yang paling ya mengganjal pada hati saya yaitu dari istri saya itu. Yang tidak apa-apa, terus saja diamalkan. Ya, gitu. Kan saya selalu zikir jahar itu ya di rumah. Yang dulunya kita menertawakan jadi kita yang tepa ya. Muncul bahasa Sunda mah tepa. Jadi kalau misalkan kita nendang bola, itu kan nembak bola ke tembok ya, bolanya balik lagi ke kita begitu. Sekarang jadi saya yang ditertawakan dan digunjing sama istri saya yang itu baru digunjing sama istri, belum yang lain. Iya. Ya mudah-mudahan aja gitu ya, mudah-mudahan lah bisa terus istiqomah itu dengan banyak strategi untuk kita selalu istiqomah, di antaranya dengan berjamaah gitu. Terus berjamaah. Ya. Kemudian yang dirasakan setelah mengamalkan dzikir Tekian Pondok Pesantren Suryalaya, apa yang dirasakan? Ya, alhamdulillah batin yang tadinya itu ya galau, cek bahasa gaul mah kacau lah. Galau gitu. Masa itu ya mengalami ketenangan. Sedikit demi sedikit yang nggak langsung sih, nggak langsung ini. Tapi perlahan-lahan. Ya perlahan-lahan agak ada perasaan-perasaan agak enak gitu ya pada batin saya gitu. Jadi bahagia itu sebetulnya bukan tidak diukur dari banyaknya mobil gitu. Iya kan. Sawah di mana-mana gitu. Ternyata kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa. Iya benar. Jiwa begitu ya. Ketenangan jiwa itulah yang melahirkan kita insya Allah bahagia dunia dan akhirat begitu ya. Ya terus setelah apa namanya, setelah kita dzikir, mengamalkan dzikir begitu ya, ada nggak hal-hal yang apa namanya perubahan yang signifikan gitu kan terhadap pribadinya Pak Opik ini? Ya perubahannya dulu itu saya ya apa ya, suka emosian. Ya emosian. Temperamen. Iya gitulah, temperamen. Gede amak lah ya. Bahasa orang nama temperamen. Ya sedikit demi sedikit sifat itu yang buruk itu agak berubah sekarang. Iya. Saya merasakan ketenangan batin yang luar biasa, yang belum pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Sebelumnya belum merasakan hal-hal yang tenang itu seperti apa gitu kan. Tenang apa namanya, tenang jiwa itu seperti apa bagi ikhwan akhwat juga mungkin banyak hal yang sifatnya urgent gitu ya. Banyak hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika sudah mengamalkan dzikir. Tetapi mungkin banyak yang setelah belajar dzikir, setelah ditalkin dzikir, karena belum memahami kemana arahnya dzikir itu, apa itu tarekat, apa itu guru mursyid, apa itu tasawuf, akhirnya tidak mengamalkan lagi. Nah ini adalah satu masalah yang perlu kita seringkan, perlu kita kaji, dan perlu kita pecahkan sebetulnya. Karena banyak sebetulnya yang sudah ditalkin dzikir, kemudian karena mungkin tidak merasakan hasilnya dzikir itu, karena mungkin tujuannya mungkin yang berbeda. Iya, tujuannya yang berbeda. Selagi kita tegaskan bahwa kalau belajar dzikir itu ada di dasar ilahi alam tamaksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Itu tidak ada lagi tujuan lain, tidak ada lagi apapun yang lain gitu. Adapun yang lain-lain ya itu mungkin bonusnya,
gitu Iya. kan. Itu bonusnya begitu. Apa yang kita kejar sebetulnya di dunia ini? Kita berawal dari Allah, kita kembali lagi kepada Allah. Begitu. Ya. Mungkin dari keluarga sendiri kan sudah sebuah belajar dikir ya. Iya, udah belajar. Alhamdulillah ya. Ada lagi ya cerita yang lain sebelum mengamalkan dikir pasti merambah kemana-mana gitu. Wah, Ya, bukan dalam arti kita mengucilkan yang lain, tidak. Ya tidak, sebenarnya juga bagus gitu kan, tetapi ingat ya niatnya untuk apa. iya itu. Ya, Kalau dulu yang niatnya ya itu untuk untuk anu. anu. Tapi Jadi, setelah mengenal ya zikir TKN mm-mm, setelah diberikan penjelasan ya melalui tausiah ini ya dari manakib manakib ya ya dalam itu manakib penting hikmah ya, ilmiah itu saya penting. semakin Yakin. yakin dan gini ya teh jadi kieu geuning perjalanan Iya. TKN teh kuduna teh perjalanan dikir teh anu bener teh kumaha gitu. Iya. Ya zikir anu yang benar itu gitu gimana ya. Jadi penting, jadi di TKN itu kan tiga ya. TKN Surya itu tikir, khotaman, manakiban. Kita ikuti manakiban, kalau Anda ikuti khotaman apalagi itu ya. Di dalam Ukudul Juman kan khotaman itu kan amal yang mingguan ya. Tetapi kalau kita melihat di Ukudul Juman itu kan maghrib dan isya itu jangan sampai tertinggal sebetulnya. Jadi harus memang kalau berbicara khotaman itu wah banyak hal yang yang pertama panjang, apalagi belum hafal gitu ya, panjang. Yang kedua ya mencoba sunnah bacaan Cangkeut ya, tetapi kalau sudah diamalkan ya insya Allah akan terbiasa. Biasanya kan sudah dikir itu kan khataman paling ya 25 menit selesai begitu ya. Di sini juga kan tadi Pak Opik mimpin kan 25 menit beres gitu ya. Karena sudah mulai terbiasa begitu. Tidak ada lagi apa yang kita jaga, apa yang kita amankan dan apa yang kita lestarikan, jadi antaranya itu amaliyah kita. Minimal yang jaga kita, amaliyah kita yang jaga. Insya Allah mudah-mudahan bisa aman lestari. Ya. Nah, selanjutnya begini ini ya, Bopi. Melihat perkembangan, kemudian kita kemarin ditinggalkan oleh guru kita wakil talqin dari Rupandak ya, Kiai Haji Iskandar Zulkarnain. Alhamdulillah ya, kita juga kemarin sampai selesai ya, sampai selesai mengikuti dari prosesi pemakaman beliau, dan mudah-mudahan beliau juga ingat pesannya beliau itu saya tuh waktu ke Kadupandak itu ke apa Iskandar itu 2014. 2014 saya ingin silaturahmi ke beliau, dan alhamdulillah disambut dengan senyum yang khasnya beliau. Khasnya beliau lah. Mana khasnya beliau gitu. Jadi senyum, kemudian ngobrol gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya masalah umur itu tidak tahu. Iya benar. Dan Pak Opik juga kan ditalkin di sana ya. Iya, ditalkin di sana. Bagaimana kesannya ketika bertemu dengan pengarsa almarhum? Ya kesannya yang selalu teringat itu ya kata tadi senyum dengan suara yang khasnya di beliau. Khas beliau. Ya. Aduh, saya selalu teringat itu aja. Dan alhamdulillah ya. Banyak kan kalau dari Cianjur Selatan itu kan ditalkinnya ke sana. Kenapa? Yang pertama dekat mungkin. Tapi sekarang kan kalau orang Cianjur ingin belajar dikir, ingin talkin dikir harus ke Pondok Santren Darul Palah ya, Cianjur. Di sana masih ada 2 wakil talkin lagi, yaitu pengarsa Kiai Haji Jenal Arifin, kedua Kiai Haji Asep Samsul Hudaya. Kalau dulu sudah mengenal dikir, sudah pasti tahu. Dulu kan kalau Kiai Haji Asep Samsul Hudaya itu kan kerjanya di Cibinong kan dulu. Kemudian
kemudian pindah ke mana tuh, Sukanagara kalau tidak salah, pindah lagi ke Pagelaran. Nah sekarang mungkin di Warung Kondang Cianjur itu. Ya, jadi kalau ada ikhwan akhwat dari manapun, dari Cianjur khususnya, ingin talkin ya harus ke Pondok Pesantren Darul Falah Cianjur. Di sana masih ada 2 wakil talkin. Dan mudah-mudahan yang yang sudah belajar dikir, kita sama-sama istiqomah mengamalkan. Iya. Amin. Nah, tips-tipsnya nih bagi ikhwan akhwat nih sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, bagaimana nih tips-tipsnya dari Pak Opik supaya kita selalu istiqomah dalam mengamalkan dikir tekian Pondok Pesantren Sugi Raya. Ya, tips dari saya mah Ya, untuk agar bisa istiqomah untuk mengamalkan, saya harus ingat kata guru saya waktu itu, selalu ingat kata Pak Haji Iskandar almarhum. ya, ya. Tong pernah ninggalkeun dikir, tong pernah ninggalkeun eta dikir. Moal dikir eta teh, dikir teh bisa nulungan urang, bisa nulungan. Mungkin di itu ya dunia akhirat, kata beliau. Jangan sampai meninggalkan dikir. zikir gitu. Iya betul. Kata beliau. Terus tips yang kedua, agar tidak tertinggal zikir ya, sebelum adzan kita lah persiapkan dulu ya wudu ya, langsung ke masjid atau ya kalau ke masjid di rumah juga nggak apa-apa gitu. Ya, supaya di masjid berjamaah ya. Gitu kan. Kalau sedang ribet ya, kalau ada banyak sibuk pekerjaan, saya juga selalu mengambil yang yang ekspres aja. Tapi setelah itu dikodo. Jangan sampai tertinggal ya. Pokoknya diusahakan buat ikhwan akhwat agar bisa istiqomah, jangan pernah meninggalkan zikir ini. Karena ini luar biasa sekali kalau berbicara zikir itu. Baik, terima kasih Pak Opik. Ini karena waktunya juga sudah malam gitu ya. Perlu juga Pak Opik juga istirahat, berkumpul juga dengan keluarga gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi obrolan kita ini obrolan santai, tapi ya diambil hikmahnya aja, dan semoga juga bisa menginspirasi banyak ikhwan di luar sana. Mungkin juga bukan kita aja yang punya cerita-cerita seperti ini, di luar juga masih banyak yang ingin mungkin bercerita. Silakan, nanti kita bisa bertemu, bisa ngobrol-ngobrol lah begitu. Nanti kita bisa sering dan hasilnya bisa diupload di channel YouTube-nya Warung TKN. Baik ikhwan akhwat, terima kasih. Ini mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi ini adalah obrolan santai, obrolan santai, dan diambil hikmahnya aja lah. Diambil hikmahnya ini setelah kami selesai mengamalkan dikir harian dan khotaman sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol di sini ya sambil ngopi-ngopi gitu. Baik, terima kasih ikhwan akhwat, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi